Sayang, sudah selesai. Lintang yang tengah mengenakan hijab menoleh ke arah pintu kamar, hanya untuk menemukan suami tampannya berdiri di ambang pintu sambil menyenderkan bahu pada salah satu kusen. Dengan menampilkan seulas senyum, Lintang mengangguk mengiyakan. Sudah mas, ini selesai. Kila udah gak sabar, gadis kecil itu sudah membunyikan klakson dari tadi. Kekeh Jaiden. Oh, apa aku dandan terlalu lama? Ringis Lintang. Tidak, Jaiden membantah. Hanya sebentar kok. Syukurlah. Namun, begitu Lintang masuk ke dalam mobil, dia berkedip pelan saat menemukan. Bibir gadis kecilnya manyun cemberut seperti bebek. Lintang menatapnya bingung, ada apa, Kila? Mama lama, Kila udah bosen nunggu di mobil tahu. Ujar Kila dengan wajah bosannya. Kila udah bobo, udah jalan-jalan, udah gangguin kucing tetangga, udah urai rambut sama Kepang lagi, bahkan papa juga udah jogging, main catur, bantu Kepang rambut Kila, tapi mama gak selesai-selesai. Loh, papa bilang mama cuma sebentar kok. Bela Lintang, diam-diam menyipit menatap ke arah Jaiden yang mana suaminya itu langsung terbatuk sekali. Saat menemukan Jaiden tampak serba salah, Lintang paham pastinya suaminya tidak mengingatkan dirinya yang kebablasan. Melihat wajah masam Lintang, Jaiden yang paham situasi mulai tidak kondusif buru-buru menengahi. Jaiden sudah sangat hafal bagaimana keras kepalanya Lintang dan Kila, sebab dua perempuan beda generasi ini sama-sama memiliki watek tidak mau mengalah. Sudah, Kila mama kan sudah di dalam mobil jadi gak usah kesal lagi. Lintang, perempuan dandan memang selalu memerlukan waktu dan waktu yang kamu gunakan untuk dandan terbilang tidak lama dibandingkan perempuan lain. Kita berangkat, oke. Setelah Jaiden menengahi, barulah Kila dan Lintang tidak lagi berantem. Diam-diam Jaiden menghembuskan nafas lega, jika anaknya yang sekarang dikandung Lintang masih perempuan Jaiden tidak bisa membayangkan bagaimana gaduhnya rumah setelah kehadirannya. Diam-diam Jaiden berdoa, semoga anaknya adalah laki-laki. Saat sampai di rumah Angel, keluarga kecil itu menemukan suasana rumah yang terasa hangat. Lintang memperhatikan seorang perempuan parubaya tengah menyiram tanaman, rumah yang sebelumnya terasa hampa menjadi hidup. Assalamualaikum, Tante. Sapa Lintang. Perempuan parubaya itu menyimpan selang ke atas tanah, mematikan keran hingga air berhenti mengalir. Setelahnya dia membalik badan, senyum di bibirnya seketika surut tatkala melihat Lintang, Jaiden, dan satu gadis kecil yang imut. Moni, perempuan parubaya itu, langsung mengerjapkan mata, malu kala mengingat bagaimana jahatnya sang suami dan putri pada Lintang. Waalaikumsalam, gugup Moni. Tante mamanya Angel, kan? Tanya Lintang sambil tersenyum. Iya, angguk Moni. Apa kalian datang ke sini karena ingin membawa Angel ke kantor polisi? Sebelumnya Moni sudah mendengar cerita dari Angel tentang apa yang terjadi, membuat sekarang saat bertemu dengan Lintang ada rasa bersalah dalam hatinya. Jadi pertanyaan Moni barusan sebenarnya cukup masuk akal, selain membawa Angel ke penjara Moni tidak bisa menemukan alasan lain dari kedatangan Lintang. Oh, tidak. Bantah Lintang sambil meringis. Tidak. Ulang Moni cukup kaget. Iya, angguk Lintang, sejenak dia menoleh ke arah Jaiden untuk meminta dukungan atas apa yang akan dirinya lakukan. Saat mendapat anggukan setuju, Lintang jadi yakin dengan apa yang akan dirinya lakukan. Saya datang ke sini justru untuk minta maaf pada Angel, Tante. Minta maaf. Kaget Moni, tapi kenapa? Bisa kita bicara di dalam saja. Pinta Lintang, merasa tak enak kalau harus bicara di luar seperti sekarang. Bisa, tentu saja. Ajak Moni langsung. Saat masuk ke dalam rumah, Moni mempersilahkan Lintang dan Jaiden duduk di sofa.
Moni tak lupa menyuguhkan air, setelahnya langsung menaiki anak tangga untuk memanggil Angel dan Sonny. Sedangkan di dalam kamar, Angel duduk termenung di atas ranjang sambil menyembunyikan wajah di antara lipatan lututnya. Ada Sonny yang duduk di depannya, menghibur Angel yang benar-benar sedih. Ketika Moni tiba, dia yang hampir masuk ke dalam kamar urung melakukannya. Kebetulan pintu kamar Angel dan Sonny terbuka, hingga Moni bisa melihat putri dan menantunya sekaligus mendengar apa yang keduanya katakan. Aku akan menerima semua keputusan kamu, tidak akan melarang, aku juga akan tetap menunggu kamu sampai kapanpun. Ujar Sonny sambil tersenyum kecil. Aku tahu berat bagi kamu menjalani kehidupan dengan penuh penyesalan, tapi satu yang harus kamu tahu, jika kamu melakukan hal buruk pada diri sendiri maka aku dan Mama adalah orang yang paling hancur. Perlahan Angel menurunkan kedua lutut, mengangkat wajah dan menatap Sonny. San, aku sering berada di fase tidak bunuh diri hanya karena tahu hal itu dosa. Aku tahu, timpal Sonny. Sekarang kamu tidak sendiri lagi, ada aku. Aku siap menerima luka kamu, kota tanggung bersama. Angel tergugu, langsung menelusupkan diri pada pelukan Sonny. Di ambang pintu, Moni tak kuasa menahan air matanya. Dia menekan dadanya, benar-benar sedih tak terkira saat melihat bagaimana rapuhnya hati sang putri. Tok tok tok. Setelah menghapus air matanya, Moni mengetuk pintu. Angel dan Sonny menoleh ke arah pintu, saat melihat Moni keduanya lantai langsung saling melepaskan pelukan. Angel buru-buru menghapus air matanya, lalu turun dari atas ranjang dan menghampiri sang mama. Mama, lirik Angel. Sonny ikut turun, melangkah mendekat dan kini berdiri di samping Angel. Maaf ya, Mama gak bermaksud mengintip kalian. Ujar Moni sambil mencoba tersenyum. Sonny terkekeh kecil, santai kali, Ma. Kayak sama siapa aja. Mobi ikut terkekeh saat mendengar balasan dari Sonny. Sonny kembali berbicara, kali ini, Mama kayaknya ada perlu, ada apa Ma? Mempertanyakan kedatangan sang mertua karena yakin tak akan serta-merta datang kalau tidak memiliki kepentingan. Di bawah, ada Lintang dan suaminya, datang mau ketemu sama kamu Angel. Lirik Moni, sedikit membuang wajah untuk menyembunyikan kekhawatirannya. Angel terkejut, sampai-sampai terdiam kaget. Saat merasakan Sonny menggenggam tangannya, Angel menarik nafas lalu berjalan keluar dari dalam kamar bersama Sonny. Cepat atau lambat Angel tahu harus dirinya hadapi, jadi Angel tidak akan menghindar. Sampai di ruang tamu, Angel hanya menunduk saat Kila langsung melompat takut ke atas pangkuan Jaiden saat dirinya datang. Angel paham kenapa Kila melakukan hal itu, sebab dulu dirinya sudah jahat pada gadis kecil ini. Lintang, Jaiden, saya sudah siap. Angel menarik nafas, menatap Lintang dan Jaiden. Secara bergantian. Sepertinya kalian tidak membawa polisi, jadi ayo kita saja yang ke kantor polisi sekarang. Sonny menatap Angel, tetap setia menggenggam tangan sang istri untuk memberi kekuatan. Lintang berdiri, berjalan perlahan ke arah Angel membuat Sonny otomatis melepaskan genggamannya dan memilih mundur memberi jarak. Angel menelan ludah saat Lintang mendekat, hampir saja Angel mundur tapi tiba-tiba tubuhnya mendadak kaku begitu Lintang yang awalnya dia pikir hendak menamparkan ternyata malah menarik ke dalam pelukan. Angel tertegun, tidak paham apa maksud Lintang memeluknya. Lintang, apa maksudnya ini? Tanya Angel kebingungan setelah Lintang melepaskan pelukan. Selain menatap Lintang dia juga menatap Sonny dan Jaiden seakan tengah meminta penjelasan. Namun, bukannya menjawab kebingungannya, Sonny dan Jaiden malah diam. Maaf karena saya telah salah paham padamu, Lintang sendiri yang menjelaskan, membuat perhatian Angel kembali teralihkan padanya.
Walau tak bisa dipungkiri kalau kamu yang menabrak almarhum kakek, tapi almarhum kakek juga bersalah saat itu. Ditambah kamu juga bertanggung jawab dengan membawa kakek ke rumah sakit. Itu sebabnya saya datang ke sini untuk meminta maaf atas kesalahpahaman kemarin. Angel tertegun, Lintang benar-benar berhati baik. Sekarang Angel paham kenapa dulu Jaiden meragukan dirinya dan malah yakin kalau Lintanglah penolongnya dari kecelakaan. Sebab dari segi hati saja harusnya orang-orang juga tahu kalau orang baik pasti melakukan kebaikan dan orang jahat malah melakukan sebaliknya. Sepertinya Angel tahu kenapa Lintang mengetahui apa yang terjadi dulu, jadi dia menoleh ke arah Sony hanya untuk menemukan suaminya itu tengah tersenyum sambil mengerlingkan mata. Angel tersenyum tak percaya, Sony benar-benar menjadi penyelamatnya. Jangan meminta maaf padaku, Angel kembali menatap ke arah Lintang. Saya gak berhak mendapatkannya. Kesalahanku sangat banyak, saya malu saat kamu malah meminta maaf. Almarhum kakek kamu adalah orang baik, beliau pernah menolong Oma Tiran dan Opa dari bisnisnya yang hampir bangkrut dahulu. Jaiden ikut nimbrung. Oma juga bilang mama kamu orang baik, tak salah jika kamu juga berubah menjadi orang baik mulai sekarang. Ya, kamu memang jahat, tapi bukan berarti tidak bisa tobat bukan? Angel terperangah, tidak menyangka kalau Jaiden akan berbicara seperti itu. Rasanya seperti mimpi saja, padahal jika itu dulu jangankan menasihati bicara saja kalau tidak terpaksa tak akan mau. Jadi, Lintang tersenyum kecil. Apa? Angel melirik malu-malu. Gimana? Mau membuka lembaran baru? Jelas Lintang. Iya, bisik Angel. Semua orang tersenyum, senang dengan apa yang sudah terjadi. Gak usah galau lagi, oke? Sony mendekat, memeluk bahu Angel. Hanya Kila satu-satunya orang yang tidak ikut tertawa, dia takut pada Angel karena mengingat bagaimana jahatnya dulu pada dirinya. Sambil menarik-narik pakaian Jaiden, Kila merengek. Papa, ayo pulang. Kila gak mau di sini, ada tante jahat. Takut. Angel yang mendengar Kila memanggil namanya tante jahat cemberut, dengan tidak terima menimpali. Saya bukan tante jahat. Tahu, namaku Angel. Kamu tahu Angel apa? Kila merengut, merapatkan tubuh pada Jaiden. Malaikat, oke. Angel adalah malaikat. Tekan Angel. Jadi gak usah takut gitu, saya gak akan gigit. Papa, Hicks. Takut. Rengek Kila, bukannya tertidur oleh apa yang Angel katakan malah menangis. Sony terkekeh, dengan pelan berbicara. Iya, nama kamu memang Angel artinya malaikat. Hanya saja mungkin kamu malaikat penjaga neraka, jadinya Kila ketakutan dan nangis-nangis. Buff. Sony meringis saat Angel menghadiahi pukulan di perut atas bisikannya. Karena Kila terus merengek minta pulang, Lintang dan Jaiden tak punya pilihan selain pulang lebih cepat. Kini antara Angel dan dirinya sudah selesai, Lintang tenang dan merasa hidupnya damai. Ting. Lintang yang baru selesai masak mencuci tangan, mengeringkannya baru mengambil ponsel. Saat membaca pesan yang datang dari Kimi, alisnya terangkat heran. Aku mau nikah. Bukannya dia jomblo, monolog Lintang heran. Lintang segera membalas. Ada calon mempelai laki-lakinya. Ting. Tak lama balasan datang. Masa aku mau nikah tapi gak ada mempelai laki-laki? Pertanyaan kamu aneh tahu gak? Lintang terkekeh, baru sadar kalau dirinya salah bertanya. Maka dari itu buru-buru Lintang membenarkan pertanyaannya, mengirim balasan pada Kimi. Maaf, salah tanya. Maksudnya siapa mempelai laki-lakinya? Ting. Kimi membalas. Gak tahu dan gak mau tahu, pokoknya terserah mama sama papa. Aku pasrahkan apapun pada mereka, toh mereka orang tuaku jadi mana mungkin menjerumuskan putrinya sendiri.
Cek. Lintang berdecak. Sepertinya Kimi benar-benar sakit hati sama Pak Heru, gumam Lintang saat membaca balasan dari Kimi. Kamu yakin? Ting. Tak lama balasan datang. Yakin? Kalau gak yakin aku gak akan setuju buat nikah. Karena Kimi sudah berkata seperti itu, Lintang rasa dirinya tak berhak untuk melarang. Jadi dengan memberikan dukungan yang tulus, Lintang membalas. Baiklah, terserah pada keputusanmu. Aku sebagai sahabat hanya bisa mendoakan. Semoga pilihan kamu kali ini adalah yang terbaik. Ting. Amin. Setelah room chat bersama Kimi selesai, Lintang menyimpan kembali ponsel ke atas meja. Perempuan itu melanjutkan acara mencuci piring, lalu lanjut pada acara masak. Saat Lintang hendak membuka lemari tinggi, dia menjinjitkan kaki saat menyimpan gelas. Hampir saja tubuhnya jatuh limbung, andai dari belakang sebuah tangan tidak sigap menangkap pinggangnya. Hati-hati. Lintang menoleh, langsung tersenyum saat menemukan Jaiden. Iya, Mas. Jaiden membantu Lintang untuk berdiri tegak, lalu mewakili Lintang menyimpan gelas ke dalam lemari. Gimana kalau tempat penyimpanan gelasnya pindahankan ke bawah saja? Kamu hamil sudah masuk usia tua, khawatir aku kalau terus ngambil barang tinggi kayak gini. Boleh, angguk Lintang, merasa apa yang Jaiden katakan ada benarnya juga. Cie, pacaran mulu. Lintang dan Jaiden menoleh ke arah pintu, menemukan Kimi yang baru datang sambil membawa bingkisan. Lah, Kimi. Heran Lintang, sebab belum lama ini dirinya bertukar pesan sama sahabatnya. Kamu datang, kirain di rumah. Bosan, ujar Kimi sambil duduk di kursi makan, menyimpan bingkisan yang dibawanya ke atas meja. Kepalanya melirik ke kanan dan kiri, mencari keberadaan seseorang. Kila mana? Ada, kok. Timpal Lintang sambil membuka bingkisan, saat melihat isinya oleh-oleh khas asal negara ayahnya Kimi perempuan hamil tua itu tersenyum sumringah. Om Ram baru pulang dari luar negeri, iya. Angguk Kimi. Saat Lintang dan Kimi terlibat obrolan, tiba-tiba Heru datang. Kimi dan Heru saling pandang untuk sesaat, sebelum kemudian Kimi memalingkan wajah lebih dulu sambil mendengus. Hai, sapa Heru. Kimi mengabaikannya. Heru ikut duduk, melirik bingkisan yang Kimi bawa. Mama, teriak Kila. Kimi menoleh, tersenyum begitu melihat Kila berlari ke arahnya. Kapan datang? Tanya Kila manja sambil naik ke atas pangkuan Kimi. Baru aja, timpal Kimi. Kila mengalihkan perhatiannya pada Lintang dan Jaiden, lalu berseru dengan nada senang. Calon papa baru Kila banyak yang nanyain mama, tapi Kila bingung mutusin papa mana yang paling hebat. Mereka mau ketemu, bagusnya di mana ya ketemuan sama calon papa baru. Mendengar apa yang Kila katakan, wajah Jaiden langsung masam. Bahkan setelah dirinya sadar dari koma, Kila masih belum berhenti mencarikan calon papa baru itu. Di saat Jaiden kesal, Heru malah tertawa ngakak. Puas akan keinginan Kila, lebih puas lagi saat melihat wajah suram sang bos. Kila, gak usah cari papa baru. Papa Jaiden adalah papa yang terbaik, nasihat Lintang, kasihan saat melihat wajah masam sang suami. Heran Kila. Papa Jaiden memang yang terbaik, Kila gak berniat menggantinya kok. Lalu ngapain kamu masih cari calon papa baru jika gak mau mengganti papa? Balas Jaiden. Oh, maksud Kila calon papa baru itu buat Mama Kimi. Soalnya Om Heru nakal jadi Kila bantuin Mama Kimi cari papa baru. Jelas Kila polos. Kimi melotot, sedangkan Heru yang tadinya tertawa langsung merengut tak suka. Saat Heru melirik Jaiden, laki-laki itu langsung mendengus begitu menemukan wajah menyeringainya.